tidak ada satupun fraksi dalam memberikan pandangan fraksinya terhadap RAPBD ini yang tidak setuju ini untuk diperdakan. Semua setuju. Ada beberapa teman bersama menanyakan diapakan saja 26 miliar yang ada di Gitu. Sampai ada yang tanya seperti itu. Apakah anggaran APBD kita ini dari yang disepakati di awal dari notanya beda atau tidak dengan hasil akhir? Welcome to the LP The Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to DLP, The Lawyer Podcast. Nah, teman-teman DLP semuanya, jadi malam hari ini jumpa lagi di channel DLP. Jadi sangat spesial rasanya kita bisa mendatangi kediaman salah satu pejabat di daerah ini, yang hari ini di mana kita akan mengulas salah satu isu yang menjadi perbincangan publik. Nah, isu itu yakni sebagaimana yang teman-teman DLP ketahui 2 bulan terakhir ini, itu soal isu 26 miliar dana APBD Kabupaten Dompu yang diisukan tidak dibahas melalui badan anggaran. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan secara langsung keterangan dari orang yang tepat di waktu yang tepat. Nah, oleh karena itu, jadi simak videonya sampai selesai. Jadi malam ini kita bertamu di rumahnya Pak Ketua DPR Kabupaten Dompu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dul, Lawyer Pane. Siap Bang, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Jadi kita tim DLP senang sekali Bang Andi, kita diterima sebagai tamu di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Dompu dalam rangka untuk sekedar diskusi. Kita bicara soal isu dana bacakan atau dana APBD Kabupaten Dompu yang jadi perbincangan publik akhir ini, yang rupanya dianggap oleh sebagian orang itu tidak pernah dibahas di Banggar. Nah, kita mau ulas itu Bang gitu. Dan mudah-mudahan pertemuan malam ini Bang Andi bisa ceritalah ke publik soal itu benar sih atau tidak gitu. Nah gini Bang, nah kita berawal dari mengulas seminggu yang lalu. Jadi ada teman-teman yang jalan-jalan nih ke Jakarta, jadi saat itu menyampaikan laporannya kaitan dengan dana siluman lah dalam tanda kutip gitu. Nah, kita pertemuan malam ini mau dengar cerita dari Bang Andi, bagaimana sih proses pembahasan RAPBD itu sampai jadi Perda APBD. Nah, kita publik pengen tahu tuh Bang, kira-kira gimana prosesnya gitu. Nah, itu diawali dari mana dokumennya kira-kira Bang? Baik, terima kasih Bang Dul atas pertanyaannya. Saya merasa juga terhormat malam ini karena bisa didatangi dan saya menerima Bang Dul Lawyer Pane untuk bisa mewawancara saya. Siap Bang Andi. Karena menurut banyak pihak Ketua DPR menghindar, tidak mau menemui awak media. Belum ada waktu yang tepat aja. Saya pikir sama bahwa kita harus berbicara pada saat yang tepat, sepakat. Ya, dengan situasi juga yang tepat. Bahwa pertama ada juga yang bertanya tentang apakah Ketua DPRD tidak mendengar desas-desus tentang 26 miliar yang terindikasi sebagai dana siluman. Saya katakan di era digital sekarang ini yang semua media online bisa mendapat kabar yang up to date, saya berpikir tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jelas kita pantau tiap waktu kan gitu. Ya, anytime kita bisa mendapatkan informasi itu. Hanya saja saya memang harus melihat persoalan ini secara komprehensif, secara seksama, agar tidak juga membias informasi-informasi yang misalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi sebagai pejabat publik juga saya harus menyadari isu ini
cukup menyita banyak energi, terutama bagi keluarga, bagi partai, bagi pendukung, dan masyarakat secara umum. Karena pemahaman tentang siluman ini kan berdampak luas. Dan kadang ini kan sudah menyerang personal nih Bang Andi, Iya. itu orang-orang tertentu, dan ini perlu harus diklarifikasi lah sebenarnya. Iya. Dan saya pikir di era kebebasan sekarang pun saya bisa memahami itu, karena kebebasan orang berekspresi dilindungi undang-undang. Hanya saja ada koridor-koridor yang memang harus ditaati. Ditaati. Dan tidak semua kebebasan itu semua orang bebas kan gitu Bang. Ya, ada batas-batas tertentu gitu. Betul. Sehingga saya merasa bahwa malam ini adalah malam yang tepat, di mana saya dihadapkan pada tawaran atau tantangan sekalipun, apakah Ketua DPRD bersedia untuk mengklarifikasi. Ya, malam ini saya harus membuktikannya bahwa mengklarifikasi sebuah informasi juga sangat penting dalam rangka juga ya memberi ruang yang berimbang kepada saya atas nama pribadi atau saya atas nama pimpinan lembaga. Jadi kalau bicara tentang siluman 26 miliar atau apalah namanya, bancakan atau apapun itu, justru saya dapatkan informasi dari media. Dari media Pak? Ya, dari media. Karena sejauh ini yang kami pahami dalam membahas APBD tentu ada tahapan dan ada regulasi yang mengikat. Jadi tidak sembarang lah dibahas gitu kan. Ada tahapan, ada regulasi yang kemudian itu menjadi rujukan kan gitu. Betul sekali. Pertama saya harus sampaikan bahwa dalam dokumen RAPBD itu dimulai lewat kebijakan umum anggaran atau plafon prioritas anggaran sementara atau yang disingkat dengan rancangan KUA dan PPS. Itu sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPRD. Jadi usulannya disediakan oleh pemerintah. Diusulkan ke DPR dalam rangka untuk dibahas gitu. Untuk dibahas, untuk mendapatkan gambaran secara umum dulu. Jadi gitu. Seperti apa arah kebijakan anggaran kita di APBD. Lalu diserahkan kepada DPR untuk dibahas dulu bersama di tingkat banggar DPRD. Kemudian nanti akan ada kelanjutannya adalah kesepakatan bersama terhadap dokumen KUA PPS ini. Karena bisa jadi cara pandang teman-teman eksekutif dengan teman-teman DPR juga berbeda gitu. Tapi dalam rangka menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam memetakan postur APBD ini, ada ruang untuk kita diskusikan, sehingga lahirlah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam hal ini TAPD dan banggar DPRD. Nah, setelah itu dari postur yang sudah disampaikan kemudian akan lahir yang namanya nota keuangan. Nota keuangan, jadi nota keuangan itu kemudian disepakati, kemudian diparipurnakan. Nah, itu baru kemudian kita nanti akan ada laporan banggar. Jadi teman-teman banggar ini melaporkan hasil pembahasan bersama antara TAPD dan teman-teman. Dilaporkan ke siapa itu Bang Andi? Di rapat paripurna. Di rapat paripurna. Dengan pandangan fraksi-fraksi. Jadi fraksi-fraksi nanti akan memberikan pandangannya terhadap dokumen rancangan APBD itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah diberikan persetujuan atau pandangan fraksi, baru kemudian ada persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Setuju setelah. Jadi setelah semua fraksi menyepakati. Jadi nota keuangannya sudah disepakati oleh teman-teman banggar tadi. Jadi ada nota kesepahaman antara pimpinan DPR dengan pemerintah. Kemudian masuklah ke ranah pembahasan. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi nggak sampai selesai di situ, belum. Karena kita nanti pembahasannya nanti karena TAPD akan membagi pagu kepada masing-masing OPD. Lalu dibawalah dalam bentuk RKA. Nah itu yang baru nih. Termasuk DLP baru tahu itu soal itu Bang Andi. Ternyata setelah dibahas di Banggar, dibawa ke paripurna, itu barang belum selesai sampai di situ. Nah itu kan dibagi lagi, dibahas dengan OPD teknis. Dengan TAPD, dengan menghadirkan OPD. Karena bisa jadi pagu yang diserahkan oleh TAPD kepada OPD, ya jujur saja. Tidak akan pernah orang merasa cukup karena akan ada banyak program prioritas dan lain sebagainya. Disitulah ranah banggar juga untuk melihat apakah penempatan atau penetapan pagu kepada OPD-OPD tertentu sudah sesuai proporsional dengan rencana kerja mereka, dan kebutuhan mereka dan skala prioritas di OPD masing-masing dalam rangka pencapaian
daripada target yang ada di OPD. Jadi dinamika di dalam pembahasan Banggar itu memang terjadi. Dan kalau dilihat dari ceritanya Bang Andi, ini kan tidak sebentar ini. Tidak. Tahapannya kan lama. Jadi semua orang terlibat di dalamnya gitu. Jadi tidak, maksud saya, jadi kalaupun misalnya ada orang yang berusaha untuk menyembunyikan sesuatu, pasti ketahuan lah, karena ini kan melibatkan orang banyak. Melibatkan banyak orang. Dan dalam memimpin rapat Banggar sekalipun, saya tidak memiliki otoritas atau kewenangan absolut untuk langsung sendiri, menentukan bahwa pagu yang yang ditetapkan atau yang diberikan oleh TAPD kepada OPD itu langsung saya ketok, nggak boleh. Saya membacakan dan minta bahwa berdasarkan RKA pagu yang diberikan kepada dinas tertentu sejumlah sekian. Silakan kepada anggota Banggar dari beberapa item kegiatan yang ada di RKA itu, silakan mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi atau diberikan pertimbangan. Nah, terjadilah dinamika di dalamnya, saling pendapat dan lain sebagainya, adu gagasan, melihat bahwa mana yang lebih prioritas, misalnya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya pun terjadi, bisa jadi misalnya dinas ini merasa sebenarnya kami masih sangat ingin mendapatkan lebih karena masih ada program kami yang belum mampu dieksekusi jika pagu kami sekian. Nah, kami akan minta kembali kepada TAPD, bagaimana TAPD dengan kondisi yang disampaikan oleh OPD ini, ya dinamikanya ada. Kemudian dibahas, ada yang ditambah, bahkan untuk menguranginya pun kami ya melihatnya karena kondisi keuangan kita yang memang sangat rendah, kondisi fiskal. Kalau semua keinginan OPD dipenuhi ya, jelas tidak cukup dong kan gitu. Disesuaikan dengan postur APBD yang tersedia. Nah, tapi gini Bang gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya ada orang misalnya yang meragukan itu, jadi meragukan bahwasannya pembahasannya tertutup, misalnya tidak melibatkan banyak orang gitu, terus tidak melibatkan unsur-unsur tertentu, berkemungkinan tidak itu, atau memang prosesnya memang semua orang terlibat gitu. Kalau dalam pembahasan anggaran yang kami pahami, jangankan orang lain, anggota DPRD yang bukan Banggar sekalipun kan bisa terlibat kan? Ya, di dalam tatip kami memang hanya Banggar yang boleh. Tapi kan yang lainnya kan pengen tahu juga kan? Boleh, gitu. karena di awal pada saat penyampaian KUA dan PPS dan pembahasannya pun termasuk dalam hal TAPD menjelaskan, mempresentasikan tentang postur APBD, saya melibatkan semua. Karena saya berpikir bahwa ini adalah bagian dari kebijakan dalam rangka transparansi. Sehingga teman-teman yang non Banggar sekalipun paham bahwa kebijakan anggaran kita arahnya ke sini. Dan mereka juga tahu lah. Mereka tahu, dan termasuk postur APBD kita ini sekian. Dan yang harus dibelanjakan, mulai dari belanja modal, belanja langsung, tidak langsung, belanja barang dan jasa, hibah dan lain sebagainya. Dijelaskan di situ. Tetapi dalam hal pembahasannya hanya Banggar, TAPD dan OPD tertentu yang mendapatkan jadwal saat itu untuk dibahas RKA-nya. Karena memang kan mereka yang berkapasitas Bang Andi untuk membahas itu. Tapi kan begini Bang, Anda anggaplah misalnya sebagian tidak terlibat lah di dalam proses pembahasan itu. Tapi kan di dalamnya ada teman-teman separtainya lah gitu kan, yang bisa dikonfirmasi, yang bisa diajak satu fraksinya, yang bisa diajak diskusi soal perkembangan pembahasan RAPBD sebenarnya. Jadi tidak ada istilah tidak tahu sebenarnya. Kalau menurut saya, Bang. Betul. Dan dalam perjalanannya pun, kalau setelah ada kesepakatan dari semua yang sudah dibahas ini sampai pada finalisasi sudah disepakati, itu belum berhenti di situ. Belum selesai. Nah, prosesnya apa lagi? Masih ada lagi. Walaupun kita sudah sepakat antara TAPD dengan Banggar tentang beberapa OPD kita, misalnya kita kurangi atau kita tambah dan lain sebagainya, itu belum selesai. Karena nanti semua dokumen itu harus dikirim dulu ke provinsi untuk dievaluasi. Dalam rangka untuk dievaluasi. Nah, yang mengevaluasinya di sana siapa? Adalah tim anggaran dari provinsi. Tim evaluasi provinsi ya juga sama seperti TAPD yang ada di Kabupaten Dago, tapi di sana melibatkan juga bagian hukum, kemudian inspektorat juga di sana, Bapeda dan beberapa OPD lainnya. Nah, kalau misalnya kita tanya nih Bang, nah dokumen itu tadi yang sudah disepakati bersama ini kan dibawa ke provinsi. Nah, dievaluasi. Nah, evaluasi itu dalam rangka untuk apa kira-kira misalnya tujuannya Pak? Tujuan evaluasi karena pertama saya dapat sampaikan lagi
Walaupun di DPRD itu pada saat pembahasan sudah ada kesepakatan bersama antara TAPD dan Banggar dalam penyusunan RAPBD ini, tetapi tidak kemudian itu menjadi sesuatu yang mutlak karena Harus bisa dilaksanakan, tetapi nanti masih ada ruang lagi, ada satu tahapan lagi yang harus kita serahkan kepada provinsi untuk dievaluasi. Syaratnya apa? Harus ada juga pandangan fraksi-fraksi yang menunjukkan bahwa memang ini sudah dibahas. Dan jadi gitu. Jadi dokumen yang kita bawa ke bahwa provinsi berita acara, itu, daftar hadir. Jadi dilampiri dokumen Dilampirkan itu. semua. Ada daftar hadir, ada berita acara. Iya. Berita acara ini kan berita acara rapat-rapat itu tadi. termasuk risalah rapat. Nah, kalau tidak ada itu, tidak mungkin Iya, bisa itu dievaluasi dong. bagian yang tak terpisahkan dari syarat untuk dievaluasi. Karena tim provinsi pun harus melihat apakah sudah dibahas atau tidak. Mana daftar hadir anggota Banggar, mana risalah rapat atau berita acara tentang pembahasan. Misalnya ada pembahasan satu item kegiatan yang dianggap alot dan itu harus dibahas, misalnya itu tertuang juga ke dalam risalah. Semua lengkap. Lengkap. Nah, sampai di sana setelah diserahkan biasanya waktu paling cepat 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu atau sampai 2 minggu, kemudian tim evaluasi provinsi akan mengundang kembali Jadi TAPD teman-teman TAPD dan Banggar, Banggar. minimal 3 orang. minimal 3 orang. Minimal 3 orang untuk dihadirkan di sana agar sama-sama mendapatkan informasi dari hasil evaluasi dari tim. Di sana sudah akan jelas, misalnya salah kode rekening, Iya. salah belanja, tidak memenuhi standar. Misalnya ada yang namanya spending mandatory. Spending mandatory itu adalah kewajiban dalam RAPBD untuk dipenuhi dulu. Misal itu kewajiban, yang nggak bisa ya, disimpangi tidak gitu bisa. lah. Spending mandatory kayak di pendidikan ini kan 20%. 20%. Amanat undang-undang kan gitu. Kalau APBD kita ini 1 triliun misalnya, maka 20%-nya itu harus masuk untuk belanja di dinas pendidikan. Itu wajib, termasuk di dinas kesehatan. Nah, termasuk ruang-ruang itulah yang dievaluasi oleh Betul. Pemprov itu. Iya. Gitu. Jangan sampai kita menyusun anggaran di daerah itu menyimpangi hal-hal tadi. Betul, karena ada petunjuk teknis dan Iya. pelaksanaan penyusunan APBD. Sehingga nanti sejauh yang saya tahu, karena saya menjadi anggota Banggar sejak periode yang pertama. Iya. Jadi tidak pernah saya lewati setiap evaluasi itu dan selalu ada yang dievaluasi. Artinya itu menunjukkan pertama sifat manusia itu jauh dari kesempurnaan. Sepakat. Walaupun cara pandang ini sudah disatukan bahwa ini sudah sesuai, tetapi tetap saja Ya. dari hasil evaluasi selalu saja ada Selalu kekurangan mulai dari salah penempatan anggaran, salah nomenklatur misalnya, Ya. terus salah angka, salah tidak memenuhi spending mandatory dan lain sebagainya. Dan hasil evaluasi itu akan dibawa kembali ke daerah, daerah untuk disampaikan, untuk disempurnakan, dengan tetap mengacu kepada hasil catatan-catatan dari tim evaluasi. Gitu. Nah, oke lah nih Bang Andi, kita sudah paham nih alurnya nih, kira-kira begitu. Setelah sepakat di sini, dokumen RAPBD itu kan kita bawa ke provinsi untuk dievaluasi. Nah, ketika ada hasil evaluasi dari tim provinsi, kita kan bawa kembali nih, dibahas di sini. Nah, yang membahasnya di sini siapa lagi itu, Bang? Yang membahasnya tidak lagi dibawa ke rapat badan anggaran. Oh, jadi sudah tidak bahas. Tidak di sana, tetapi lewat pimpinan atau beberapa anggota Banggar untuk dihadirkan di sana untuk menyampaikan. Tapi biasanya yang menghadiri juga penyempurnaan evaluasi ini yang hadir pada saat kita menghadiri evaluasi. Karena kita harus kerucutkan, kita harus samakan dulu. Karena kita mendapatkan informasi yang sama pada saat yang sama di ruangan yang sama. Karena kita memperhatikan secara seksama setiap item yang memang dievaluasi oleh tim evaluasi, sehingga dalam perjalanannya pun supaya tidak kembali nol, maka teman-teman Banggar yang hadir pada saat itu untuk dihadirkan kembali. Karena mereka yang lebih paham. Jadi ini yang mereka tinggal laporkan ke APD, Pak Ketua DPR atau teman-teman Banggar, berdasarkan hasil evaluasi kemarin catatan ini kami sudah penuhi ini bla 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 sampai selesai. Nah, gini Bang Andi, saya ini agak sulit membayangkan gitu. Kalau misalnya kita bercerita, kemudian mempersoalkan proses penyusunan APBD, ini kan tidak 1-2 orang gitu loh, maksud saya itu gitu. Nah, tidak 1-2 orang gitu, tidak 1-2 dinas, tapi melibatkan banyak orang, melibatkan banyak unsur gitu. Nah, ketika ada hal-hal yang menurut misalnya sebagian orang ada penyimpangan di dalam, kan tidak mungkin dong kita mampu merangkul semua banyak orang itu untuk tidak bicara.
Toh pada saat penyusunan itu kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu dibuktikan dengan tidak ada satupun fraksi yang dalam memberikan pandangan fraksinya terhadap RAPBD ini yang tidak setuju ini untuk diperdakan. semua setuju. Semua setuju. Maka jika ada narasi yang menyatakan tidak dibahas, ya justru harus muncul pada saat pandangan fraksi. Sebenarnya, Iya. gitu Kalau kan. ada salah satu saja, misalnya fraksi yang menyatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak prosedur dan misalnya itu harus dibunyikan dalam pandangan fraksi. Sebenarnya biar bisa diulang mulai dari Iya. awal dong prosesnya. Ya gitu. supaya kita paham berarti ada masalah di dalamnya. Iya. Tetapi sejauh ini justru kenapa saya kaget dengan adanya yang siluman 26 miliar itu. Pertama, tidak ada satupun anggota Banggar yang saya pahami saat itu menyatakan ini ada siluman nih. Dan kami mereka setuju. tidak ada yang keberatan. tidak ada itu. Kemudian tiba-tiba ini muncul, bahkan ada beberapa teman pers yang menanyakan diapakan saja 26 miliar yang ada di dinas tertentu. Sampai ada yang tanya seperti Yes. itu, Bang ya. Dan jawaban saya, kami tidak bicara tentang 26 miliar saja. Kami bicara postur APBD secara menyeluruh yang kita bagi-bagi ke OPD-OPD. Jadi dalam perjalanannya seperti apa, itu menjadi domain daripada OPD tertentu. masing-masing. Karena tugas kami sudah selesai dalam hal menyepakati anggaran. Menyepakati dan membahas itu Iya. saja. Karena dalam perjalanannya itu pun belum selesai. Kami dalam sekali 3 bulan tuh mengevaluasi juga pelaksanaan APBD yang sudah disepakati. Ya, kayak kemarin. Ya, kayak progresnya kemarin sudah kan, berapa, ya. persentasenya bagaimana, apa kendalanya. Kemarin kan kita tahu juga misalnya teman-teman di DPR termasuk Ya. Bang Andi selaku ketua DPR kan mengundang tuh teman-teman OPD Ya. untuk rapat evaluasi kinerja OPD Ya. sejauh mana mereka sudah menyerap dan melaksanakan program-program tiap OPD. Tapi gini Bang, saya sebenarnya bukan saya sendiri sebenarnya, tapi banyak orang di Dompu ini publik berharap gitu kita mendapatkan informasi yang seperti ini, Ya. menjelaskan mulai dari runtun soal peristiwa itu. Nah setelah kita mendengarkan ini kan agak sumir sebenarnya informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Apakah dana 26 miliar itu berasal dari mana? Kita kan tidak tahu juga Ya. nih. Apakah dana tahu, dana TAK, dana Ya. tidak ada satu orang pun yang menjelaskannya. Ya. Nah momentum ini terima kasih kita sudah dijelaskan runtutan-runtutannya. Nah menyoal gini Bang, menyoal misalnya berkemungkinan tidak misalnya ada selama Bang Andi ini kan sudah periode ketiga Bang. Periode kedua, Periode kedua sudah gitu. masuk tahun ke-8. Tahun ke-8 jadi nih. anggota DPRD. ya. DPR nih. Mudah-mudahan terpilih lagi nanti Bang. Amin. Amin gitu. Insya Allah. Nah, terus gini Bang. Jadi kalau misalnya kita bicara kemungkinan Ya. gitu, mungkin tidak misalnya ada anggaran yang tidak dibahas gitu di Banggar dengan melibatkan orang banyak itu kan menurut akal sehat saya nih Bang Ya. gitu. Nggak mungkin gitu. Ya. Kalau ada yang tidak dibahas pasti akan ada yang bersuara dari awal Ya. dong. Nggak sekarang gitu. Ya. Nah, tapi kalau bicara soal kemungkinan mungkin tidak. Selama Bang Andi ini pengalaman 8 tahun di DPR itu. Saya belum pernah mengalami itu atau melihat itu. Karena di DPRD juga jangan kemudian kita merasa pintar sendiri atau Ya. hebat sendiri bisa mengibuli banyak orang. Banyak orang sepakat Dengan latar belakang partai politik yang berbeda-beda. Ini perkara yang tidak mudah Tidak karena mudah. saya ini bukan bupati. Bukan bupati. Kalau bupati punya bawahan yang dia bisa geser kapan saja. Tetapi menjadi ketua DPRD bukan perkara mudah. Karena yang saya pimpin adalah pimpinan-pimpinan partai juga. Harus mengakomodir banyak kepentingan tuh. Ya, jadi memang dibutuhkan ketabahan, kesabaran dalam hal ini. Termasuk sebenarnya kalau kemungkinan yang disampaikan oleh Bang Dul tadi sangat mudah sebenarnya. Apakah anggaran APBD kita ini dari yang disepakati di awal dari notanya beda atau tidak dengan hasil akhir? Nah, ya. Kalau dalam postur APBD kemudian mulai dari nota keuangan tidak ada perubahan dengan ini, lalu bagaimana kita bisa tahu ada Ya. kok ada yang siluman? Misal dari belanja kita ini misalnya 1.000. Iya, 1.000 Di rupiah. nota keuangan kita sudah sepakati 1.000 Rp1.000 kita bagi-bagi bagi-bagi. untuk sekian puluh OPD. OPD itu. Ya, baik itu untuk belanja langsung maupun tidak langsung, hibah dan lain sebagainya. Maka hasil akhirnya juga jika sama, lalu di mana Berarti tidak ada yang masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Karena- Nah, kecuali misalnya
yang kita rencanakan 1.000, yang muncul di belakangan hari 1.500. 1.500. Berarti yang disisipkan 500. Iya. Tapi itu kan faktanya ini kan sama nih Bang. Sama. Sejauh ini insya Allah, dan kalau saya harus menyatakan itu sendiri mungkin berlebihan. Iya. Tapi kita ini kan teamwork antara TAPD dan Banggar. Nah sejauh ini karena memang tidak ada polemik atau tidak ada pembahasan atau desas-desus di internal Banggar dan TAPD sendiri terkait dengan adanya yang siluman atau yang tidak dibahas. Iya. Karena di sistem sekarang ini kan dia pakai SIPD. Kalau dulu Simda, Iya. sekarang sudah jelas semua. Apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau usulkan atau yang kita programkan sudah terbaca semua. Sudah terbaca. Karena- Jadi tidak ada satu pun yang bisa disembunyikan. Bahkan sempat Iya. jujur mungkin saja saya kecolongan atau kami kecolongan, tidak tahu. Tetapi setelah melihat kembali antara nota keuangan dengan APBD yang disepakati sama, Semua baik-baik aja. baik-baik saja. Jadi sehingga ketika pertanyaan yang mengarah kepada 26 miliar itu justru itu menjadi pertanyaan kami juga. Oh jadi Bang Andi juga ikut bertanya, Ikut 26 M itu uang apa Ya, kan gitu. termasuk beberapa teman Banggar dan TAPD juga saya tanyakan. Karena persoalannya Bang Dul, saya juga memiliki asas kehati-hatian Sepakat, karena yang Pak. saya pimpin ini lembaga Lembaga negara, politik, lembaga lembaga negara dari sebuah proses politik. Jadi yang saya pahami, belajarlah juga tentang hukum. Siap. Jadi hukum ini kan tentang korupsi ini kan tidak bicara tentang seberapa banyak uang yang saya ambil, Iya. tapi penyalahgunaan kewenangan yang saya lakukan yang berdampak pada kerugian negara itu kan bermasalah. Bermasalah. Dan saya justru jauh lebih takut dan malu untuk melakukan itu. Iya Bang. Jadi jangan juga dianggap ini terlalu remeh temeh, Iyalah. Bang Dul. Ini persoalan serius yang makanya saya berpikir bahwa pada saatnya nanti saya akan menjelaskan sepanjang sepengetahuan saya berdasarkan Iya. alur. Saya tidak bicara tentang kebijakan, bicara tentang kenapa pagu yang ini A, B, kenapa harus sekian, saya tidak bicara itu. Itu Saya hanya mengikuti bagaimana proses. proses. Dan sejauh yang saya pahami, proses-proses mulai dari rancangan APBD ini sampai menjadi perda APBD, semua fine saja. Sesuai regulasi. Karena jika ada yang dipersoalkan kemudian, ya saya pikir termasuk tim evaluasi provinsi juga akan dipersoalkan. Iya, Karena karena bisa kan mereka melihat. kan ikut terlibat Iya, juga terlibat. dalam proses itu. Iya. Kan menjadi bagian yang tidak Iya. terpisahkan dengan teman-teman di sini kan Iya. gitu. Nah, andai kata misalnya kita kecolongan misalnya Iya. di sini, ya kan tidak hanya kita Iya. yang ikut terlibat dalam Iya. menyusunnya, tetapi ada tim evaluasi Tim dari betul, provinsi. betul. Tapi kan tim evaluasi dari provinsi juga kan tidak menyatakan tidak ada masalah nih. Dan detail Dan mereka, detail. mereka akan dibandingkan nota keuangan di awal yang disepakati apakah sama dengan hasil akhir. Pasti. Iya. Jadi kalau terjadi perselisihan, saya yakin itu menjadi bagian tak terpisahkan dari catatan mereka sebagai tim evaluasi menyatakan ini nggak benar nih. Iya. Nota keuangannya 500 kok jadi belanjanya 1000, dari mana? Iya, Dan begitu logikanya. Iya, saya juga yakin Bang. Jadi orang-orang yang mengisi tempat-tempat itu kan orang-orang yang sudah diuji oleh waktu, punya pengalaman, punya intelijensi dan orang-orang pintar. Iya. Tidak sesederhana yang kita duga lah gitu, atau yang tidak sesederhana yang banyak orang duga. Nah, tapi gini Bang, misalnya kalau misalnya kita kembali lagi soal itu, kesimpulan Bang Andi gitu. Iya. Selaku Ketua DPR Kabupaten Dompu, selaku Ketua Banggar, atas isu yang beredar luas itu, apa yang bisa Bang Andi sampaikan di hadapan publik, di hadapan masyarakat luas untuk menghentikan pembicaraan-pembicaraan yang tidak produktif ini? Kan disita oleh isu ini energi kita nih Bang. Iya. Tidak hanya Bang Andi dan teman-teman di Banggar, tapi publik juga bertanya-tanya apa benar sih gitu. Iya. Nah, dari cerita-cerita tadi, jadi dari rangkaian penyusunan RAPBD sampai jadi APBD itu, termasuk soal 26 miliar yang diisukan sebagai dana siluman itu, apa yang Bang Andi bisa simpulkan dan bisa sampaikan? Pertama, saya mengambil hikmah dari peristiwa ini, walaupun ini mungkin isu atau sesuatu yang memang dimunculkan ke permukaan supaya menjadi pembicaraan hangat. Saya mengambil sisi positifnya saja. Pertama, bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk berpendapat, untuk mengkritisi kebijakan pemerintah sekalipun, saya welcome, nggak masalah. Dari masalah gitu. Nggak masalah. Yang kedua, bahwa ini adalah fungsi kontrol dari publik juga, melihat kinerja kami. Kalau tidak seperti ini nanti kebablasan juga DPR. Oh gitu Bang. Oh iya. Yang ketiga, di era yang digital sekarang,
kita nggak punya lagi ruang untuk bermain-main dengan urusan ini, karena pada saatnya nanti kita ya seperti ini Pasti akan ketahuan dihadapkan gitu. pada persoalan yang menguras energi kita, menguras pikiran kita, padahal sebenarnya kita sedang memiliki agenda yang cukup banyak di DPRD. Kalau kemudian ditanya apa saja kerjanya DPRD, kami hanya akan bekerja sesuai dengan 3 fungsi pokok kami, ya budgeting, legislasi, dan controlling, pengawasan. Itu saja. Kalau ditanya kenapa anggota DPRD tidak turun ke laut atau tidak naik gunung untuk menuntaskan orang perambahan hutan, saya pikir itu terlalu jauh lah, overland. bukan Saya tugas. positif aja Bang Zul melihatnya, tetapi memang ada banyak orang yang menyatakan kalau DPRD dalam ini ketua DPR dan beserta seluruh anggota Banggar bungkam terhadap persoalan ini jangan-jangan jangan-jangan ini adalah sebuah kebenaran. Tetapi sebenarnya kami tidak ingin memperkeruh suasana, karena ketika ada arus yang kencang datang ya jangan dilawan dulu lah. Kita tunggu saat yang tepat, kita tenang-tenang dulu, karena kita memberikan klarifikasi pun belum tentu juga orang bisa menerima Bang Zul. Tergantung cara pandang, perspektif kita ini kan berbeda. Saya pun sangat tidak yakin bahwa apa yang saya sampaikan malam ini sebagai bentuk klarifikasi yang bisa diterima oleh semua publik. Pasti saja ada, tapi kan, itu lumrah. Iya, tapi kan dengan diskusi-diskusi ini, dengan dialog ini, jadi pandangan orang itu sedikit tercerahkan Pak. Jadi Mudah-mudahan masyarakat itu tahu runtutan penyusunan RAPBD itu tidak hanya melibatkan Pak Ketua sendirian atau Betul. teman-teman Banggar gitu. Jadi ada teman-teman TAPD yang dimana di sana ada kepala BPKAD, ketuanya Pak Sekda, Pak Sekda gitu. Jadi tidak mungkin dibahas sembunyi-sembunyi gitulah. Jadi karena melibatkan orang banyak. Nah, karena melibatkan orang banyak, ya tidak mungkin juga ada sesuatu yang bisa disembunyikan gitu. Nah, itu pesan itulah yang ingin kita sampaikan ke hadapan masyarakat di Papua. Bahwasanya ya dalam memimpin lembaga itu ya kita lembaga DPR, masyarakat juga harus memaklumi batasan-batasannya, ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, terus gini Pak Ketua, oke lah kita tinggalkan 26M itu. Kita sih menganggap itu dengan cerita-cerita ini sudah selesai, jadi Pak Ketua sudah mudah-mudahan bisa selesai. Tapi saya tambahkan dulu Bang Zul, mohon maaf, yang menarik dari persoalan ini, kita dihadapkan pada sebuah pandangan. Ini hanya KPK loh. Mungkin orang nekat melapor sampai di headline newsnya berita daerah kita ini, bupati dan ketua DPR dilaporkan ke KPK. Gitu. Nah, pertanyaan sederhananya buat publik, kok orang berani melapor tanpa ada data? Kan gitu persoalannya. Dan ini ya sebenarnya juga sedang, saya merasa ada pembunuhan karakter. Nah, pertanyaannya kemudian balik, apakah kami harus melakukan apa untuk meluruskan ini? Gitu kan? Jadi pengadilan massa itu kan jauh lebih berbahaya dari pengadilan di pengadilan negeri atau di tiap tingkatan pengadilan sebenarnya. Jadi ini yang sedang menguras energi, di mana cara pandang publik dengan cara pandang kita yang memang sedang bergejolak saat sekarang ini, publik akan dihadapkan pada pertanyaan tidak mungkin orang sampai harus lapor ke KPK kalau itu tidak benar. Di sisi yang lain, kami hanya memahami alur, karena unsur-unsur kerugian negara dari urusan ini juga sedang kami pelajari. Karena memang beberapa pekerjaan yang ada dalam dokumen APBD itu ada yang sedang dikerjakan, ada yang belum juga dikerjakan. Yang kami pahami di setiap tahun kan ada evaluasi juga oleh BPK untuk melihat bagaimana dari hasil ini apakah ada kekurangan volume atau ada penyimpangan dan lain sebagainya. Dan saya pikir kalau ini tidak kita sampaikan maka akan terjadi vonis yang prematur, seolah-olah sudah ada kerugian negara yang luar biasa dari persekongkolan jahat siluman yang 26 miliar ini. Jadi itu juga berbahaya. Jadi kan gini Pak Ketua, jadi orang melaporkan orang lain itu kan sebenarnya hak konstitusional gitu, yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun juga. Tetapi ada syaratnya Pak Ketua. Oleh hukum itu kan dikasih syarat. Jadi syaratnya ya minimal harus ada 2 alat bukti yang cukup dan keterangan pelapor. Nah, persoalannya kita yang pengen kita tahu apakah 2 alat bukti yang cukup itu apakah menurut penilaian pelapor atau menurut penilaian
APH gitu. Iya. Kalau menurut yang pelapor terlalu prematur kan gitu, karena subjektif alat bukti itu. Nah, apalagi kalau misalnya rangkaian proses yang seperti tadi sulit rasanya, kemudian ada penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Tapi ya, karena syarat laporan itu minimal harus melampirkan 2 alat bukti misalnya, jika tidak terbukti pun sebenarnya orang yang merasa keberatan atas laporan itu ya oleh hukum, bukan oleh kita begitu, oleh hukum bisa melaporkan balik. Oh, bisa ya? Bisa. Dan misalnya laporan palsu misalnya. Ya. Ya, kalau tidak diatur seperti itu, semua orang bisa laporin orang dong, begitu. Orang tidak salah sekalipun misalnya, asal dilaporin aja, tujuannya kan menghancurkan harkat dan martabat orang lain. Tetapi kan oleh hukum diatur ancaman pidananya begitu. Orang Justru saya tercerahkan ini. jadi orang kalau misalnya tidak terbukti laporannya bisa dilaporkan balik. Iya. Gitu. Nah, sangkaannya apa ya, laporannya palsu. Iya. Kalau ditanya apakah Pak Ketua tidak malu sebagai orang timur kita, Iya, pasti malu. Pasti malu. Karena kalau secara pribadi saya memang sudah mewakafkan diri saya untuk dunia politik ini. Saya emban apapun resikonya gitu. Tetapi persoalannya kan saya punya keluarga, Iya, sepakat apa itu. punya saudara, punya kolega, punya pendukung yang mencintai saya misalnya. Dan dampak dari isu ini juga luar biasa dalam saya. Tapi saya tetap menganggap ini sebagai ujian. Saya tidak perlu menyikapi secara kekanak-kanakan. Ya, akan ada hikmah dari peristiwa ini. Walaupun secara person yang diserang itu ketua DPR. Iya, jadi makanya kita awali tadi meskipun dalam tanda kutip Pak Ketua. Jadi rupa-rupanya ya, kalau kita membaca dari situasi media sosial hari-hari ini yang diserang nih Pak Ketua, rupanya banyak yang sayang sama Pak Ketua itu. Iya, mudah-mudahan termasuk sepertinya ini lagi dalam 1 minggu ini yang saya pantau ya ganti ketua DPR. Masa? Saya katakan kami ini sebagai pekerja partai ya, dalam perjalanannya memang ya tergantung partai. Siap Ya, apabila partai meminta. Partai meminta ya karena kita ini kan ditempatkan sebagai ketua DPR oleh partai. Ya, jadi itu biasa lah. Tapi kalau kita boleh jujur lah, jujur nih, itu saya mewakili banyak lah teman-teman di luar. Kita melihat performa Pak Ketua DPR 3 tahun terakhir, tahun terakhirnya luar biasa lah. Alhamdulillah. Maksudnya ya hirup pikuk seperti ini ya meskipun ada, tetapi tidak menghilangkan kinerja yang kemudian diharapkan oleh banyak orang. Kita sih berharap Pak Ketua sehat terus nih. Alhamdulillah sama. Jadi juga Bang Dul bisa tetap on air gitu di podcastnya. Siap, terima Maju kasih terus. Pak Ketua tabah. Jadi kan Pak Ketua sudah makan asam garam Pak Ketua soal dinamika politik di Dompu kan situasinya begini Pak Ketua. Nah, oleh karenanya kita berharap Pak Ketua ya sehat, terus dalam melaksanakan tugasnya dilindungi dan terus memperhatikan asas-asas kehati-hatian. Tapi kita simpanlah yang 26M itu Pak Ketua. Kita anggap selesai, termasuk KPK itu kita anggap selesai lah gitu. Nah, selesai maksudnya karena kita ini sudah menjelaskan dengan runtun kemungkinan itu sulit terjadi, terus kemudian ya kita juga publik juga meragukan 2 alat bukti yang dimaksud sebagai dasar laporan tadi. Bahkan sebagai warga negara kita punya hak konstitusional untuk mempersoalkan atau melaporkan balik para pelapor itu. Tapi kita simpan lah soal itu. Kita mau masuk ke yang ringan nih Pak. Yang ringan, oke. Mudah-mudahan ringan. Nah, yang ringan ini kan sebentar lagi pileg nih Pak Ketua. Baik. Jelas dong, misalnya Pak Ketua ini maju lagi lah gitu. Tapi ngomong-ngomong masih mau maju di dapil 4 Pak Ketua. Oh iya. Atau mau pindah dapil gitu. Pertama, saya juga sedang mengevaluasi diri gitu ya. Kalau saya menyatakan saya akan maju, ya saya harus tanya dulu bagaimana tingkat kepuasan publik, terutama kepada pendukung saya sebelumnya. Iya. Jadi jangan sampai ambisi saya berlebihan, tapi pendukung saya sudah ogah. Apalagi dengan isu ini misalnya. Oh iya. Saya butuh istihara dulu. Siap. Saya harus diskusikan kembali dengan keluarga. Bukan berarti saya kapok di politik loh ya. Saya harus bekerja berdasarkan petunjuk, tidak semata-mata karena nafsu untuk menduduki jabatan. Karena jabatan ini kan amanah. Iya. Tapi kita sih berharap Pak Ketua ya tidak bosan-bosan lah menghibahkan diri untuk mengurus
hajat hidup orang banyak lewat dunia politik lah Pak Ketua. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Jadi kita sudah diterima dengan baik di sini. Kita ajak diskusi dan menyita waktu Pak Ketua di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Jadi dalam rangka untuk ya mencerahkan sedikit memberikan informasi ke. Nah sebelum ditutup nih Pak Ketua, misalnya sebelum kita akhiri ini diskusinya, ada tidak yang ingin Pak Ketua sampaikan gitu? Iya, Harapan Pak Ketua terhadap masyarakat lah saat ini menyikapi persoalan ini. Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk yang kesekian kalinya Bang Dul, karena ruang ini cukup strategis buat saya. Walaupun di awal saya katakan apapun yang saya sampaikan ketika ada kata tidak suka terhadap saya secara subjektif, ya memang tidak akan mempan apapun yang saya jelaskan. Hatta dengan dalil-dalil yang sahih sekalipun, orang ketika tidak suka ya tetap saya tidak suka. Tetap tidak suka. Tapi paling tidak saya berpikir bahwa saya harus bersyukur mendapat ruang ini untuk juga bisa mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar, yang menyita banyak perhatian publik. Pesan saya, kalau boleh saya sampaikan kepada semua pegiat sosial, mari cerdas bermedia sosial. Mari cerdas bermedia sosial. Karena Bang Dul kan paham tentang hukum sebagai praktisi hukum, dalam asas fiksi ya kalau tidak salah ya. Hukum tidak akan pernah mau tahu orang ini tidak mengerti hukum atau apa. Semua orang dianggap tahu hukum. Jangan sampai kemudian akibat kelalaian atau kecerobohan kita dalam bermedia sosial, menulis berita-berita yang hoax misalnya yang tidak mampu dibuktikan, yang kemudian berdampak pada pencemaran nama baik dan atau perbuatan tidak menyenangkan misalnya, yang kemudian berimplikasi hukum. Ya sayanglah waktu yang kita bisa manfaatkan buat keluarga bercengkrama dengan sahabat, dengan warga harus tersita, harus terbuang, karena memang kita harus terjerat urusan hukum. Apa yang saya nyatakan ini dengan tidak bermaksud memangkas atau mereduksi semangat teman-teman bermedia sosial, hanya saja kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan religi juga diperlukan dalam rangka mengapresiasi mengekspresikan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami dan yang menjadi pendapat kita. Saya tetap meminta juga fungsi kontrol dari masyarakat untuk tetap diberikan kepada kami. Tentu karena DPR ini sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, lalu masyarakat pun ya silakanlah mengawasi kami dengan cara-cara yang elegan, ya dengan cara-cara yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak anti kritik, karena politisi itu memang harus seperti itu. Harus dikritik. Ya, karena pertama sebelum menjadi politisi pun ya kita kan jadi aktivis. Iya, jadi jangan sampai apa yang pernah kita kritisi orang pada saatnya dulu, kemudian balik menerpa kita gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua lebih banyak meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri, ya tidak banyak mencari tahu tentang kekurangan orang lain, tapi mari kita benahi diri kita ini, karena pada saatnya kita ini akan menghadap Ilahi Rabbi, siapapun dia, jabatan apapun, besar dan kecil, pada saat nanti kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Di dunia ini kita bisa berdiplomasi, bisa menyatakan A kemudian menjadi B, tapi pada saat nanti mulut kita tidak akan berguna untuk menyatakan itu. Ya, semoga kita sama-sama cerdas dan dewasa dalam menyikap persoalan ini, mari memberikan sesuatu yang terbaik buat daerah ini. Kalau pada akhirnya kita belum mampu berbuat baik buat daerah dan orang banyak, minimal jangan nyusahin orang. Jangan nyusahin orang. Kalau tidak bisa berbuat baik buat orang lain maupun buat jangan nyusahin orang. Itu poinnya tuh. Nah, demikian Bang Dul. Oke, terima kasih Pak Ketua. Rupanya kita haus dari tadi Pak Ketua, ngobrol panjang. Jadi ini harus minum Pak Ketua. Ini produk lokal Marina. Jadi produk di Dompu asli nih. Jadi kita kebetulan ada instruksi Pak Jokowi untuk mencintai produk lokal dalam negeri, produk lokal. Nah, Marina ya? Marina nih. Luar biasa. Salah satu perusahaan air minum yang ada di Dompu. Kita support Pak Ketua. Iya, pemberdayaan potensi lokal. Sepakat. Oke. Airnya manis, gurih. Jadi silakan beli dan bela produk lokal termasuk air minum. Nah,
Di akhir dialog ini Pak Ketua, sekali lagi DLP berdoa berharap Pak Ketua tetap sehat, Amin. dipermudah dalam menjalankan aktivitas dan diberikan kesabaran dalam memimpin Lembaga ini. yang luar biasa Yang ini. luar biasa ini. Jadi sekali lagi terima kasih sudah berbincang-bincang, sudah berbagi informasi dan sudah berdialog. Ke depan mudah-mudahan Pak Ketua sehat terus. Sama Bang Dul, saya doakan. Nah itu teman-teman DLP sekalian diskusi kita dengan Bang Andi, Ketua DPR Kabupaten Dompu sekaligus Ketua Banggar, soal isu dana siluman APBD Dompu tahun 2020. Nah dengan informasi itu teman-teman DLP sekalian akan tercerahkan dengan penjelasan-penjelasan Bang Andi tadi. Sampai ketemu di ruang dan waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doel Lawyer Podcast.